Terima kasih ya. Jadi siang ini kami mewakili klien kami, Bapak Rudi Marsyometra. Jadi kami mendaftarkan gugatan wan prestasi terhadap saudara Jeremy Thomas dan pihak-pihak terkait. Itu terkait kasus apa, Bang? Ya, jadi begini, kasus ini sebenarnya landasannya berkaitan dengan akta pengikatan perjanjian jual beli ya, perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibuat oleh klien kami, Bapak Rudi Marsyometra dengan saudara Jeremy Thomas, yang termuat dalam akta nomor 19, 20, dan 21 tertanggal 15 Juli 2013 di hadapan Notaris Firdaus. Yang mana di dalam akta tersebut menyebutkan bahwa klien kami melakukan transaksi begitu ya dengan saudara Jeremy Thomas untuk ketiga bidang tanah, yang mana masing-masing adalah SHM nomor 1227, kemudian 1223 sama 1718 ya, SHM nomor 1718, yang mana klien kami ini seharusnya mendapatkan sejumlah uang. Jadi sejumlah uang totalnya itu 34 miliar 838 juta rupiah. Namun faktanya sampai detik ini klien kami hanya mendapatkan 1 miliar. Begitu. Terus kemudian ada banyak juga kejanggalan-kejanggalan. Ya, kejanggalan yang dimaksud adalah PBJB tersebut dibuat pada tanggal 15 Juli penandatangannya. Padahal faktanya klien kami itu melakukan penandatangan bersama dengan anaknya itu pada tanggal 5 Agustus 2013. Nah, terus kemudian penandatangannya bukan di kantor notaris di Jakarta sesuai apa yang termuat di dalam PBJB, tetapi di restoran Potato Head di Seminyak. Nah, itu banyak kejanggalan juga. Selain itu juga posisinya kalau disebutkan tanggal 15 Juli, anak salah satu dari klien kami itu posisinya pada saat itu bekerja, jadi tidak mungkin berada di Jakarta. Itu kejanggalan yang istilahnya menjadikan klien kami banyak dirugikan. Yang lebih besarnya adalah klien kami sampai detik ini hanya menerima 1 miliar. Yang harusnya sesuai dengan klausul yang termuat di dalam PBJB tersebut adalah 34 miliar sekian. Jadi ada kekurangan 33 miliar sekian. Selain itu juga mungkin perlu ditambahkan PBJB itu harus melalui tahap pembayaran. Jadi karena di dalam PBJB tersebut menyebutkan bahwa sebagai bukti lunas, kami pikir itu juga merupakan kejanggalan. Kenapa? Karena kalau seandainya memang lunas, kenapa tidak dibikin AJB? Jadi kejanggalan-kejanggalan yang lain juga kita rasakan. Yaitu contohnya sampai detik ini klien kami belum menerima salinan akta. Mana sebenarnya klien kami ini sebagai pihak. Jadi salinan akta nomor 19 ya PPJB tersebut 19, 20, 21 sampai detik ini kita daftar gugatan kita belum pernah menerima. Kita sudah mohonkan itu kepada notaris gitu ya. Terus ada juga kejanggalan yang lebih hebat lagi nih. Kita ada temuan bukti ya. PBJB yang dibuat antara saudara Jeremy Thomas dengan klien kami itu nominalnya totalnya ada 34 miliar. Kita ada temuan saat ini posisinya objek sengketa ya itu dikuasai oleh pengusaha. Namanya saya sebutkan aja Bapak Lee Halim. Yang anehnya lagi adalah kejanggalannya apa? PBJB kita dapat antara saudara Jeremy Thomas dengan Lee Halim itu nilainya jauh, hanya separuhnya. Yang mana yang pertama saudara Jeremy Thomas dengan klien saya Bapak Rudi Marsyometra itu totalnya 34 miliar. Objek yang sama itu ada PBJB muncul saudara Jeremy Thomas dengan Bapak Lee Halim ini totalnya 17 miliar. Itu kejanggalan-kejanggalan yang saya pikir penuh rekayasa. Betul. Ya. Klien kami ini kan sudah cukup mengalami banyak kerugian. Kerugian itu tidak hanya kerugian material kan begitu ya, cuman juga kerugian material. Yang mana kalau kerugian material kan udah jelas 33 miliar sekian itu kan cukup besar ya jumlahnya. Kemudian kerugian materialnya jelas. Kalau seandainya uang itu dipositokan udah berapa itu kan begitu. Terus keuntungan yang mungkin akan diperoleh nanti ke depannya kan begitu ya. Kembali lagi juga kita melihat faktanya, kita sudah berusaha klarifikasi dengan saudara Jeremy Thomas, malah diputarbalikkan faktanya yang menyebabkan klien saya secara psikis tertekan juga gitu loh, karena
seharusnya klien ini sebagai korban yang nyata-nyatanya dengan ya mungkin karena dia public figure, dia main watak segala macam, dia ya main sinetron kan tahu kan gitu ya. Jadi dia bisa mengarahkan, membentuk opini klien saya ini melakukan perbuatan yang tidak sesuai, yang tidak benar. Jadi harapannya biar kasus ini Ya bisa mendapatkan keadilan.